Sekali dalam seumur hidup, kita harus ngerasain sensasi gelut sama bapak sendiri. Apalagi bapak kita itu tipikal bedebah dajjal yang kejam plus zolim. Dan dia juga alasan dari penderitaan kita. Berlatar di Jepang, tepatnya era Sengoku, di mana katana adalah senjata paling mematikan umat manusia. Kita akan diperkenalkan oleh pemimpin klan bernama Kagemitsu Daigo. Atau agar lebih mudah, kita sebut saja beliau ini Tuan Daigo. Yang di sini, dia mendatangi sebuah kuil. Dan dari yang terlihat, sepertinya beliau ini habis kalah perang. Nampak banyak anak panah yang menancap di tubuhnya. Di sini, dia meminta kepada biksu untuk tinggalkan dia sendirian karena dia ingin bermalam di sini dan memanjatkan doa kepada para dewa. Yang pada faktanya, sebenarnya tempat ini adalah tempat para iblis. Dan konyol kalau dia berdoa di tempat yang dimana ini adalah kuil iblis. Yang pada kenyataannya, Tuan Daigo meminta kepada iblis untuk jadikan dia orang terkuat seantero Jepang. Dan seperti kita tahu, iblis tidak pernah ngasih mukjizat secara cuma-cuma. Yang di sini, iblis yang merasuki tubuh binatang semacam berit, ngomong kalau Tuan Daigo ingin selalu menang perang dan jadi yang tak terkalahkan, maka Tuan Daigo harus mengorbankan anaknya yang akan lahir. Tanpa rasa bimbang, bingung, galau, dan overthinking, dengan penuh keyakinan, Tuan Daigo menyetujui syarat itu. Sungguh sosok bapak yang sangat gampang. Ketika sedang diberi tanda oleh iblis, biksu yang masuk ke kuil kaget dan memperingatkan Tuan Daigo bahwa apa yang Tuan Daigo lakukan malam ini, dia akan menyesalinya suatu saat nanti. Bukannya menerima ceramah dari si biksu, Tuan Daigo malah membunuh Pak Biksu tersebut. Dan inilah Dororo. 20 tahun kemudian, di sebuah pasar, kita akan diperkenalkan oleh seorang anak gadis bernama Dororo, yang dia di sini sedang mencuri sejumlah uang milik preman kampung di situ. Lalu saat dia lari dari kejaran para preman, dia nyasar di sebuah tempat yang di situ sedang terjadi pertarungan antara samurai muda dan iblis lancah maung. Tapi dengan mudah si samurai membunuh iblis tersebut. Dan menarik, si samurai punya tubuh yang cukup unik. Tangannya terbuat dari sebuah pedang. Dan si samurai juga punya tubuh yang punya keistimewaan, yaitu regenerasi. Dan saya masih nggak ngerti dan nggak paham siapa sebenarnya sosok samurai muda ini. Yang ketika dia ingin pergi dari tempat tersebut, dia bertemu dengan aki-aki musisi jalanan yang sepertinya mereka ini saling mengenal. Yang ternyata, nama dari si samurai muda ini adalah Hyakimaru. Dan Hyakimaru ngomong, apa boleh dia pinjam lengan ini sedikit lebih lama? Dan Pak Tua pun menjawab, pakailah sesukamu karena itu milikmu. Mungkin pedang itu akan menuntun jalan takdirmu. Gak lama dari situ, Dororo yang menguping dan sangat kepo dengan siapa sebenarnya sosok Hyakimaru ini. Dan dia menghampiri Pak Tua dan minta untuk diberitahu siapa sosok Hyakimaru sebenarnya. Dan Pak Tua pun menceritakan sedikit flashback masa lalunya Hyakimaru. Yang ternyata dulunya Hyakimaru ditemukan oleh seorang penyihir yang sedang memetik semacam obat-obatan herbal. Tapi Hyakimaru bayi memiliki penampakan yang sangat menyeramkan. Dia hanya memiliki badan dan kepala yang tidak ada wajahnya. Kalau dari analisa saya, Hyakimaru ini anaknya si Kagemitsu Daigo yang di awal film tadi itu bersekutu sama iblis. Karena ambisi dari si Daigo keparat ini, Hyakimaru kecil harus mengalami hidup semenyedihkan itu. Bukan hanya ditumbalkan, dia juga dibuang karena mungkin dengan penampakan Hyakimaru yang seperti itu akan menjadi aib bagi klan Daigo. Tapi beruntung, penyihir ini sangat baik. Dia merawat Hyakimaru dengan telaten, bahkan dia membuat kerangka tubuh untuk Hyakimaru yang dibuat dari mayat-mayat bayi yang jadi korban perang. Dan menarik, di era Sengoku, penyihir ini mampu untuk mengalirkan listrik ke tubuh Hyakimaru untuk mengaktifkan kerangka tubuh yang dipasang di tubuh Hyakimaru kecil. Kalau kata saya, dia ini ilmuwan cerdas yang hidup di era Sengoku, tapi karena penyebutan ilmuwan ini terlalu tabu di era di mana animisme sangat melekat di masyarakat, jadi orang-orang lebih menyebutnya penyihir. Nggak tanggung-tanggung.
Bahkan penyihir ini mengajari Hyakimaru kecil caranya bertarung. Hingga pada saat Hyakimaru beranjak dewasa dan penyihir selaku orang tua angkat Hyakimaru mulai menua dan sakit-sakitan, dan pada saat penyihir ini sakaratul maut, beliau berpesan ke Hyakimaru, "Jadilah anak yang kuat dan bakar tempat ini. Jangan sampai klan Daigo tahu tempat ini. Karena kalau Kagemitsu Daigo tahu tempat ini dan menemukan rapalan mantra milik si penyihir, dikhawatirkan akan disalahgunakan." Ketika Hyakimaru sudah membakar rumah masa kecilnya yang penuh kenangan, ada suara gaib yang entah apa itu, yang dimana suara itu berpesan, kalau Hyakimaru ingin tubuh aslinya kembali, maka dia harus membunuh 49 iblis yang masing-masing memiliki anggota tubuh Hyakimaru. Setelah mendengar cerita tersebut, Dororo mengambil sebuah keputusan untuk ikut perjalanan panjang Hyakimaru. Sempat ditolak, tapi karena Dororo ini tipikal bocah yang ngeyelan, Hyakimaru pun tidak bisa berbuat apa-apa dan memperbolehkan Dororo untuk ikut perjalanannya. Singkat cerita, ketika mereka sedang istirahat di sungai, tiba-tiba muncul sesosok monster berwujud bayi raksasa. Tapi aneh, Hyakimaru yang biasanya kalau melihat iblis langsung membantainya, dia malah memilih untuk mengikuti si iblis yang mengajak mereka ke suatu tempat. Yang ternyata bayi tersebut mengajak mereka ke sebuah kuil yang sudah terbakar, yang entah apa maksud si bayi iblis ini. Yang gak lama dari situ, muncul sepasang suami istri yang sedang memberi sebuah sajen di kuil itu. Dan di sini terkuak sebuah fakta, bahwa bayi tersebut adalah kumpulan dari anak-anak warga desa yang ditumbalkan. Dan maksud dari sepasang pasutri ini memberi sajen adalah untuk memberi makan anak mereka yang ditumbalkan. Dororo yang mendengar hal itu pun kesal karena dia bisa hidup sampai sekarang karena orang tuanya yang sudah berkorban nyawa untuknya. Dan ini kok ada orang tua yang menumbalkan anaknya demi kepentingan mereka? Egois lo kampang. Dororo yang kesal meninggalkan tempat tersebut. Di jalan, mereka dihadang seorang saudagar kaya yang menawarkan mereka tempat untuk bermalam. Karena saudagar kaya yang kita panggil saja Pak Yanto ini tahu kalau mereka ini adalah pengembara dan Pak Yanto pengen loh dengar cerita perjalanan mereka. Dan sampailah mereka di rumah Pak Yanto, yang di sini Pak Yanto punya anak yang cukup banyak dengan rupa sama semua. Jago juga istrinya, bisa melahirkan anak kembar sebanyak itu. Ketika Hyakimaru dan Dororo sedang tidur, tiba-tiba ya, ternyata anak-anak itu adalah iblis. Dan iblis-iblis itu ingin menyantap Dororo dan Hyakimaru. Dan tujuan Pak Yanto mengajak Hyakimaru dan Dororo ke rumah dia adalah untuk memberi makanan kepada anak-anak yang pada faktanya adalah iblis. Tapi Hyakimaru dengan insting tajamnya tahu akan hal itu. Para iblis itu pun dibabat habis oleh Hyakimaru. Hyakimaru yang memang dia ini punya karomah bisa tahu yang mana manusia dan yang mana iblis, yang memang sedari awal Hyakimaru tahu kalau anak-anak itu adalah iblis, dan dia juga memberitahu Dororo kalau istri dari Pak Yanto adalah iblis. Hingga saat mereka memasuki sebuah ruangan, begitu banyak telur-telur monster yang akan menetas. Di kamar Pak Yanto, istrinya terus mendesak Pak Yanto untuk membunuh Hyakimaru, tapi telat. Hyakimaru sudah terlebih dahulu datang ke kamar mereka. Pak Yanto menyerang Hyakimaru, tapi ya itu semua nggak ada artinya. Di sini Hyakimaru menceramahi Pak Yanto untuk bertaubat kalau yang dilakuin dia ini adalah perbuatan dosa besar. Tapi tiba-tiba si iblis istrinya Pak Yanto menusuk Hyakimaru beserta Pak Yanto. Pak Yanto pun tewas dengan rasa kecewa sama istrinya karena selama ini dia hanya dimanfaatkan. Tapi Hyakimaru yang punya kekuatan regenerasi tetap hidup. Dan dia pun bertarung dengan si iblis jalang ini. Di luar, Dororo membunyikan lonceng untuk memanggil warga desa.
Dan di sini Dororo membeberkan fakta bahwa anak-anak mereka yang mereka tumbalkan bukan untuk keselamatan mereka, melainkan anak-anak mereka dijadikan makanan untuk si iblis jalang beserta anak-anaknya. Tak lama, si iblis keluar dengan bentuk yang menjijikan, melanjutkan pertarungan dengan Hyakimaru yang dengan mudah Hyakimaru mewafatkan si iblis. Dan kembalilah hati milik Hyakimaru. Setelah Hyakimaru menewaskan iblis tersebut, warga desa yang ber-SDM rendah ini malah mengusir Hyakimaru. Gak ada rasa terima kasih, malah menganggap Hyakimaru adalah iblis. Dan ini membuat Dororo tantrum ke warga desa. Hyakimaru yang gak mau pusing pun meninggalkan desa keparat itu. Dororo yang masih kesal sama warga desa Kampang itu ngomong sama Hyakimaru, "Ayo bang, kita bantai semua iblis untuk jadiin kamu balik jadi manusia lagi," gitu loh. Dan setelah itu mereka pun membantai para iblis satu persatu. Sempat kesulitan ketika melawan iblis kadal, tapi kehadiran Dororo cukup membantu Hyakimaru dan si kadal pun tewas. Dan berikutnya mereka melawan iblis burung, dan iblis burung ini cukup kuat yang membuat Hyakimaru kesulitan. Namun sekali lagi, kehadiran Dororo ini sangat membantu. Biasanya karakter cewek yang mengikuti jagoan itu beban. Tapi mungkin karena judul film ini Dororo sangat membantu Hyakimaru. Tapi pas saat si iblis dikalahkan, iblis itu ngomong kalau Hyakimaru adalah keturunannya, dan dia juga bilang kalau kau ingin marah, marahlah kepada ayahmu yang bangsat itu. Yang ketika mendengar hal itu, Hyakimaru cukup dibuat overthinking tentang siapa ayahnya yang sebenarnya. Singkat cerita, mereka sampai di perbatasan kerajaan milik klan Daigo. Dan di sini, mereka memutuskan untuk beristirahat dan deep talk tipis-tipis, yang dimana Dororo menceritakan sedikit flashback masa lalunya, yang dimana ternyata orang tua Dororo dibunuh oleh Kagemitsu Daigo. Dan Dororo bersumpah kalau dia akan menghabisi Kagemitsu Daigo beserta keturunannya. Tapi dia nggak tahu, orang yang selama ini dia ikuti adalah keturunan Tuan Daigo itu sendiri. Nggak lama, ketika mereka sedang istirahat, mereka dihampiri oleh pasukannya Tuan Daigo. Mereka dicurigai kalau mereka adalah mata-matanya si Kanayama, rival dari klan Daigo. Ketika Dororo ditangkap, Hyakimaru pun melumpuhkan mereka tanpa perlawanan yang berarti. Tibalah Hyakimaru di desa kekuasaan milik klan Daigo. Di mana Dororo? Entahlah, mungkin sedang nyopet. Di sini Hyakimaru sedang ditawari sebuah kerjaan yang gak lama dari situ, ujuk-ujuk datanglah seorang pangeran bernama Tahomaru yang ternyata dia adalah adik kandung dari Hyakimaru. Di sini mereka belum saling tahu kalau mereka ini sedarah, sebapak, semak, tercipta dari benih dan rahim yang sama. Cuma nasiblah yang membedakan mereka berdua. Yang di sini, si Taho menawarkan Hyakimaru sebuah pekerjaan di istana. Lalu sampailah mereka di istana kekuasaan klan Daigo. Taho mengajak Hyakimaru bertemu Tuan Daigo, sosok iblis sesungguhnya yang tega menumbalkan anaknya demi ambisi menguasai negeri ini. Tapi sebelum bertemu Tuan Daigo, datanglah ibunya Tahomaru, dan Tahomaru memperkenalkan ibunya ke Hyakimaru. Tapi mungkin karena insting seorang ibu, Ibu Ratu Hakul yakin kalau Hyakimaru adalah anaknya yang telah lama hilang. Dan itu terbukti saat Ibu Ratu menyentuh tangan Hyakimaru. Baik Hyakimaru ataupun Ibu Ratu diberi penglihatan yang dimana saat Hyakimaru kecil, dia sedang dihanyutkan di sungai oleh sang ibu yang sebelum itu, Daigo Kagematsu, ingin membunuh Hyakimaru kecil, tapi karena rasa cinta dari sang ibu menghalangi niat busuk dari suaminya dan memilih untuk membuang Hyakimaru kecil agar Hyakimaru hidup lebih lama lagi. Setelah diberi penglihatan itu, Ibu Ratu pun pingsan, lalu Hyakimaru pergi meninggalkan tempat tersebut.
Di sungai, ketika Hyakimaru sedang menggalau dan overthinking, datanglah Dororo yang di situ Hyakimaru membeberkan fakta bahwa dirinya adalah anak dari Daigo Kagemitsu. Hyakimaru pun bilang, "Kau hanya punya dua pilihan, membunuhku atau aku pergi dari sini." Dororo dibuat bimbang antara dendam dan persahabatan yang pada akhirnya datanglah si Pak Tua musisi jalanan yang di sini dia menceritakan ketika dia menyambangi bangunan tua yang sudah hangus terbakar, yang itu adalah kuil di mana dulu adalah tempat Tuan Daigo bersekutu dengan iblis, yang di situ Pak Tua dibisikin sama roh biksu yang dibunuh pas awal film bahwa Tuan Daigo telah menumbalkan 49 tubuh anaknya sendiri kepada iblis demi ambisi menguasai dunia. Singkat cerita, setelah Ba'da Isya, Hyakimaru sedang overthinking. Yang tak lama datanglah dua iblis serigala mencoba untuk membuat Hyakimaru down dan kena mental dengan berbicara bahwa semua usaha dari Hyakimaru akan sia-sia dan orang tuanya tetap membenci dia. Karena hal itu, Hyakimaru pun membantai dua iblis tersebut dan Hyakimaru berhasil mendapatkan matanya kembali. Sehingga Hyakimaru dapat melihat dunia untuk pertama kalinya. Hyakimaru yang sudah mulai putus asa diparanin sama Dororo. Yang di sini Dororo sudah mengambil keputusan bahwa dia akan melupakan dendamnya dan dia juga meminta Hyakimaru untuk membuang jauh-jauh keinginannya untuk membunuh ayahnya. Di istana, Tuan Daigo sedang merenung dan overthinking karena selama 20 tahun beliau belum berhasil menguasai Jepang. Yang di situ, ternyata selama ini yang menjadi mentor dari semua kekejaman Tuan Daigo adalah si iblis. Yang di sini juga, si iblis memanipulasi Tuan Daigo. Kalau semua rencana ingin berjalan mulus, maka Hyakimaru harus mati. Karena dia adalah penghalang utama ambisi Tuan Daigo. Di perbatasan, ketika Dororo dan Hyakimaru ingin meninggalkan kerajaan klan Daigo, tiba-tiba mereka didatangi oleh si Taho yang sekonyong-konyong menyerang mereka. Yang di sini si Taho tidak ingin ada anak lain selain dirinya. Bukannya senang punya saudara, si tolol ini malah mau matiin abangnya sendiri. Dan Taho beserta prajuritnya mengeroyok Hyakimaru. Yang sekali lagi, Pangeran Manja itu berbeda dari samurai jalanan. Yang dengan mudah Hyakimaru membantai Tahomaru beserta prajurit ampasnya. Gak lama dari situ datanglah Ibu Suri yang gak terima kalau Taho anak bontotnya tewas. Saat ingin menikam Hyakimaru, naluri ibu dari Ibu Suri menghentikan langkahnya. Walau gimana juga, Hyakimaru adalah anak sulungnya yang dia juga sangat menyayanginya. Yang gak lama dari situ, datanglah Tuan Daigo yang ingin menghabisi nyawa dari Hyakimaru. Ibu Suri yang menghalanginya malah dibunuh, dan itu membuat Hyakimaru murka karena orang yang melahirkannya tewas di depan matanya. Dan terjadilah pertarungan antara ayah dan anak. Karena Hyakimaru yang memiliki tubuh yang bisa regenerasi, Tuan Daigo pun kesulitan. Dan di sini, Tuan Daigo dikalahkan, yang ketika ingin dibunuh, naluri seorang anak menghentikan Hyakimaru. Yang dimana Hyakimaru meminta kepada Tuan Daigo untuk berubah dan jadilah penguasa yang adil, arif, dan bijaksana. Akan tetapi, jasad Tahomaru dirasuki oleh si iblis. Yang di sini si iblis berjanji akan menghidupkan kembali Tahomaru, asalkan Tuan Daigo mau memberi tubuh miliknya untuk menjadi wadah bagi si iblis. Ketika Tahomaru hidup lagi dan ingin memeluk Tuan Daigo, Hyakimaru yang notice kalau itu bukanlah si Taho, melainkan iblis yang merasuki tubuh si Taho. Ngasih tahu Tuan Daigo, tapi Tuan Daigo yang entah apa di kepalanya ini saya juga nggak tahu, malah ngomong ke si iblis untuk ambil tubuhnya. Yang tiba-tiba
si iblis berhasil mengambil alih tubuh Tuan Daigo. Yang ketika dia mau pergi, Tuan Daigo yang masih punya kesadaran atas tubuhnya menusuk dirinya sendiri dan meminta Hyakkimaru untuk membunuh si iblis beserta dirinya. Setelah iblis itu tewas, di detik-detik sakaratul mautnya, Tuan Daigo meminta Tahomaru untuk melanjutkan ambisinya dengan jalan yang berbeda, jalan yang lebih baik lagi. Dan Tuan Daigo juga berpesan kepada Dororo untuk menjaga Hyakkimaru, temani dia sampai dia mengambil alih semua tubuhnya yang diambil oleh iblis. Setelah semuanya selesai, Tahomaru menawarkan Hyakkimaru untuk menjadi penerus sang ayah. Tapi Hyakkimaru nolak, karena masih ada sekitar 28 iblis yang belum dia bunuh. Dan dia juga nggak terlalu tahu tentang kerajaan. Dan selama misinya membantai iblis, dia juga ingin belajar tentang penderitaan rakyat. Dan Tahomaru pun tetap akan menunjuk Hyakkimaru dan menunggu kepulangan kakaknya tersebut. Karena kakaknya lah sang penguasa sesungguhnya dan penerus sah klan Daigo. Dan Hyakkimaru pun melanjutkan perjalanan dengan Dororo tentunya, partner paling setianya Hyakkimaru. Dan film pun harus ngegantung. Belum ada lanjutannya, belum ada kabar tentang kelanjutannya, dan masih ngegantung. Dan saya masih penasaran tentang kelanjutan film ini. Dan film ini ngajarin kita, kalau kita punya ambisi, maka lakukanlah secara mandiri. Jangan mengorbankan orang lain, apalagi anak kita sendiri. Anak yang harusnya kita lindungi, kita kasihi, kita nafkahi, kita beri pendidikan. Tapi kita korbankan dan kita buat hidupnya menderita hanya demi ambisi menjadi penguasa dunia. Kita rela menumbalkan anak kita sendiri yang seharusnya kita itu menjadi pemimpin untuk dia. Tapi karena ambisi untuk menjadi pemimpin dunia, kita lupa kalau kita aja gagal jadi pemimpin keluarga, gimana mau jadi pemimpin dunia? Konyol. Tapi ya udahlah. Gua Asta pamit undur diri. Arigatou sadayana.